Zaman sekarang ini udah kebalik-balik. Sekarang ini yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang harusnya tuntunan dianggap tontonan, yang cuma tontonan dijadikan tuntunan. Memang sekarang zamannya udah kebalik-balik. Ini didengerin apa enggak ya? Maka jujur saja, begitu ulun naik pentas, naik panggung ini, gembira, bahagia, sekaligus bangga melihat semangat dan antusias jamaah yang berhadir di majelis ini, membuktikan bahwa kesadaran beragama dan iman warga Kait-Kait dan sekitarnya ini sungguh-sungguh kuat. Terbukti di majelis malam hari ini yang berhadir ribuan dengan semangat yang membara, dengan antusias yang tinggi. Ulun jadi husnudzon warga Kait-Kait ini kalau diajak beragama luar biasa. Menghadiri acara yang seperti ini aja semangatnya luar biasa, apalagi mendatangi acara yang lebih penting, lebih wajib, pasti lebih semangat. Betul? Nah, kalau mendatangi acara semacam ini udah semangat, apalagi mendatangi acara yang lebih wajib. Contoh sholat subuh berjamaah, pasti lebih semangat, nggih? Jadi kalau jamaah sholat subuh ya seramai ini. Nah, ini yang namanya kebalik-balik. Coba ulun tanya dijawab. Sholat subuh itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Nah, kalau sholat id, sholat hari raya, wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Nah, sunnah sama wajib lebih penting mana? Lebih penting mana? Nah, di Kait-Kait ini jamaahnya sholat subuh sama jamaahnya sholat id lebih banyak mana? Maka sampai ada muadzin, tukang azan itu yang marah-marah gara-gara warga sekitar dipanggil azan zuhur kada ada yang datang, waktu asar diazani nggak ada yang datang, waktu maghrib diazani nggak ada yang datang, waktu isya diazani nggak ada yang datang, waktu subuh lebih-lebih diazani nggak ada yang datang. Akhirnya si muadzin ini marah-marah. Jam 9 pagi azan sekenceng-kencengnya, jadi speaker itu volumenya pol kenceng banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada azan jam 9 pagi, masyarakat sekitar pada bawa pentungan demo. Ini siapa jam 9 pagi azan kenceng banget, kompak sambil bawa pentungan. Ngamuk-ngamuk ini yang azan dimarahi, kamu itu gila ya, jam 9 pagi kok azan? Azan apa kamu? Kata yang azan, yang gila itu saya apa yang semua. Wong zuhur tak panggil nggak ada yang datang, waktu asar tak panggil nggak ada yang datang, waktu maghrib dipanggil nggak ada yang datang, lah waktu isya waktu subuh dipanggil nggak ada yang datang. Lah ini nggak waktunya jam 9 dipanggil kok malah pada datang. Nah, yang gila ulun apa peyan? Akhirnya balik, ya udah podo gilane gitu. Nah, ini memang zaman udah kayak gini. Maaf sekali lagi saya ulang, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, agak ruwet, agak mumet, membingungkan dan memprihatinkan. Ya, sekali lagi ini bagi yang mau berpikir. Mari kita berangkat dari sebuah hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'.
faquba lil ghuraba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Dulu awal mula agama Islam datang itu merupakan sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat yang waktu itu jahiliyah, sehingga agama Islam terasing, dikucilkan. Dan memang karena komunitas masyarakat waktu itu rata jahiliyah, sehingga Islam itu sesuatu yang asing, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat yang semuanya jahiliyah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan dan menjalani Islam itu kada ada temennya hanya sedikit, hanya ditemani istrinda tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian saudara sepupu yang akhirnya menjadi menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang jumlahnya sangat sedikit menjalani Islam, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakat yang umumnya jahiliyah semua. Jadi Rasulullah seperti cahaya yang berada di tengah kegelapan yang amat pekat mencekam, terpencil, dikucilkan. Islam itu sesuatu yang oleh masyarakat dianggap aneh, dianggap asing. Dulu awal mulanya kan begitu. Bada'al Islamu ghariban. Agama Islam itu bermula dari sesuatu yang terasing, dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Ada orang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh, itu dianggap aneh oleh masyarakat. Awal mulanya Islam seperti itu. Kemudian Rasulullah memprediksi dan menyatakan wa sayaudu ghariban kama bada. Nanti suatu saat agama Islam ini akan kembali terasing, akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti awal mulanya dulu. Ini Rasulullah loh ya yang memprediksi bahwa suatu saat Islam akan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Orang yang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh, dia akan terasing, gak punya temen, dia dianggap orang aneh di tengah-tengah masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, sekarang perjalanan Islam kurang lebih sudah 1460 tahun. Nah, kira-kira yang diprediksi Nabi bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh, orang yang menjalankan Islam dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, sekarang kira-kira sudah terjadi apa belum? Ini dengar apa enggak ya? Menurut Pean Sebarataan yang diprediksi Nabi itu loh, bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh, orang yang menjalani Islam itu dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, sekarang sudah terjadi apa belum? Sudah apa belum? Belum apa sudah? Bingung jawabnya. Gini ya, kalau dilihat dari gebiarnya, kalau dilihat dari tampilannya, sepertinya yang diprediksi Nabi itu sekarang belum terjadi. Oh, Islam sekarang makin rame oh. Coba
nganut agama Islam di dunia, khususnya di Indonesia ini sekarang makin sedikit apa makin banyak jumlahnya? Makin banyak. Islam tambah sepi apa tambah rame? Tambah sepi apa tambah rame? Oh, tambah rame kalau dilihat dari tampilannya. Coba kalau kita melihat majelis-majelis yang ada, coba majelis-majelis sholawat di berbagai tempat di negeri ini, puluhan ribu yang datang, puluhan ribu pengunjungnya. Makin rame Islam, apalagi sholawatan yang pakai dikoplo. Nah, itu bukan hanya bibirnya saja yang bergerak, sampai tangannya ada toh. Lo sekarang banyak. Nah, kalau hanya gini-gini tapi nggak baca sholawat, yaitu di buku catatan amal yang nggak ditulis sholawat, itu catatannya senam gitu. Ya bolehlah sambil gini-gini menikmati saking asyiknya, tapi jangan lupa sholawatnya gitu loh. Yang penting nggak over. Nah, sholawatan kok jogetannya sampai kentir itu namanya. Sholawat itu takzim kita menyanjung, madah, memuji, menghormat, mendoakan Rasulullah. Masa mendoakan Rasulullah, mentakzim Rasulullah kok sambil apalagi ada ya tak Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dilihat dari tabligh akbar, malam ini yang mengadakan tabligh akbar bukan cuman kait-kait, ribuan tempat di negeri ini yang datang jamaahnya juga ribuan. Makin rame kok Islam. Berarti belum aneh, belum terasing, makin umum kok. Namanya aja pengajian umum. Jumlah masjid makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Satu kampung itu bisa ada 7-8 masjid, belum lagi musola. Hampir setiap lingkungan, setiap gang ada musolanya. Makin banyak. Belum lagi TKA, TPQ, madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren berjamuran sekarang di berbagai penjuru, di berbagai tempat. Oh, sekarang pondok pesantren makin banyak sekarang. Loh iya, apalagi di Kalimantan. Pondok pesantren banyak banget. Banyak yang mendirikan pondok pesantren untuk memudahkan bikin proposal dan mendapatkan bantuan. Nanti punya santri 11 dibilang 1100. Makin rame kok sekarang Islam. Bapak Ibu para jamaah, mohon maaf ya, ini bahasa ulun kayak gini bisa difahami ya. Jamaah umroh orang Indonesia saja ini tiap bulan puluhan ribu yang berangkat. Ini baru dari Indonesia, belum dari negara lain. Islam makin rame sekarang di Indonesia. Tiap bulan yang berangkat umroh puluhan ribu, bahkan mungkin tembus ratusan ribu mungkin kalau dihitung. Antrian ibadah haji di Indonesia ini rata-rata tiap provinsi udah di atas 40 tahun. Coba, saking ghirahnya, saking semangatnya untuk berislam. Daftar haji sekarang berangkatnya 40 tahun lagi. Jadi kalau usianya bapak sekarang 65 tahun, daftar haji sekarang berangkatnya dari alam kubur. Berarti kan Islam makin rame, betul? Ya Allah, kalimah takbir Allahu Akbar itu sekarang bukan cuma di masjid, bukan hanya di musola, bukan cuma untuk sholat, bukan cuma untuk azan. Sekarang di jalan-jalan itu banyak Allahu Akbar sekarang. Lah orang demo pakai Allahu Akbar kok sekarang, betul? Tanya
ditanya sama Pak Wakapolsek, lu orang-orang demo sekarang Allahu Akbar. Ulun ini sering diundang ceramah di Mapolda, Mapolres bersama bapak-bapak polisi itu, sering dicurhati, Abah, kita ini para polisi kadang-kadang kesel sama orang-orang demo. Lah emang kenapa? Lah kan mereka udah tahu kalau lagi demo itu yang mengamankan kan kita. Lah mereka demo itu sambil melempari batu kita dan baca takbir, kok kayak lempar jumroh. Nah, padahal lempar jumroh itu kan simbol melempar setan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lah demo udah tahu kita yang mengamankan, mereka lempar batu pakai Allahu Akbar. Dipikir kita ini setan apa gimana ya? Lah saya jawab aja, lah situ ngerasa sebagai setan apa enggak? Ya kalau enggak ngerasa ya nyantai aja kali. Ketika mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, polisinya jawab yang kompak, sami Allahu liman hamidah. Jangan macem-macem sama polisi sekarang. Polisi sekarang itu baik-baik, institusinya pembersihan, jangan disamakan kayak dulu. Loh, ulun kalau mau ngaji di Mapolres, di Mapolda itu sebelum ngaji, seluruh anggota yang muslim baca Yasin dulu, Asmaul Husna, zikir dulu. Loh, polisi-polisi apal surat Yasin gitu loh. Maka pean kalau misalnya naik motor di saya ada razia, nggak pakai helm atau nggak punya SIM, pean baca ayat kursi supaya aman, pasti ketangkep. Lah pean cuman baca ayat kursi, polisinya hafal Yasin gitu loh. Lah itu kadang-kadang ngeyel dan kadang pakai helm ditilang marah-marah, padahal suruh pakai helm itu kan demi keselamatan kita juga. Yang mahal itu isinya helm itu, dasmu itu yang mahal itu gitu loh. Itu mahal loh, suruh pakai helm nggak mau. Begitu ditilang, polisinya diajak damai, damai pak, damai pak, damai pak, kasih duit ke polisi. Kira-kira duitnya diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Diterima. Dan ya iyalah, emang polisi bodoh apa? Ya diterima, orang polisi sekarang cerdas-cerdas. Duit kok kadang diterima. Cuma sebelum nerima duit tanya dulu, ikhlas apa enggak? Ya pengen selamat ya ikhlas pak, ikhlas pak, ikhlas. Duit diterima, kantongin, surat tilang dikeluarin, neret teret teret teret, nanti tanggal sekian sidang. Loh pak, kan udah damai pak, kok masih ditilang? Loh kamu kan ikhlas. Ya udah urusannya kamu ikhlas. Loh duitnya gimana? Masukkan kotak amal masjid gitu. Ngono. Kalau kita lihat formalitasnya, kita lihat gebiarnya, tampilannya, loh sekarang Islam makin umum, makin syiar, belum terasing, belum aneh. Di medsos ya, kalau kita ikuti perkembangan itu yang paling rame ya yang membicarakan tentang Islam, konten-konten tentang agama, tentang Islam, paling rame banget. Yang diributkan juga soal Islam, coba ikuti itu. Apalagi kalau mau pilkada, mau pemilu, yang diperebutkan juga kepentingan-kepentingan Islam, makin rame sekarang. Halo? Ini kalau kita lihat tampilannya, maaf Bapak Ibu adik-adik para jamaah, tapi kalau kita bicara nilai-nilai keislaman, nilai loh ya, sepertinya apa yang diprediksi oleh Rasulullah sekarang sudah terjadi. Islam sudah kembali aneh dan dianggap asing di tengah-tengah masyarakat. Orang yang
menjalankan dan mengamalkan Islam dengan lurus, orang yang mengamalkan nilai-nilai Islam dengan sungguh-sungguh, sepertinya dia akan menjadi aneh, terasing, terpencil, nggak ada kawan. Ini nilai loh ya. Jadi kalau nggak dikasih contoh yang nggak paham. Kayaknya warga kait-kait sini yang perempuan terutama emang terkenal cantik-cantik, cuma agak on. Enggak sayang, enggak. Ulun kalau bilang kayak gitu itu bahasa akrabnya ulun dan bahasa sayangnya ulun ke pian. Jangan dimasukin ke hati. Aku kan sayang sama kamu. Ya kalau nggak sayang sama kamu nggak datang ke sini lah. Gitu. I love you semuanya. I love you. I love you. Yang tua ndak usah ikut-ikutan. Khusus yang muda. Tuwek melu ngene kadung meluntir tanganmu ra iso balik. Udah gini sayang, gini. Sekarang ini orang yang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Islam yang lurus, yang benar, itu di tengah-tengah masyarakat akan menjadi aneh, terasing, dan gak punya kawan. Maaf ya, contohnya gini, zaman dimana sekarang ini semua tangan sudah pegang HP, betul? Saya sering istilahkan itu sebagai setan gepeng. Bahkan satu orang kadang pegang HP 2, 3, betul? Kurang kompak, betul? Semua tangan sekarang ini udah pegang HP, utak-utak HP, di pengajian pun main HP. Lah itu orangnya pakai jilbab hitam itu. Lah kok ada remaja kait-kait sini yang kemana-mana dia nggak bawa HP, tapi kemana-mana tangannya pegang tasbih, diputer sambil berzikir, terus berzikir, sulastri 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 sulastri, sumiyati 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 sumiyati, sumarni sumarni sumarni, sutiah sutiah sutiah, supiah supiah supiah, sulikah sulikah. Pasti dia akan menjadi aneh. Wong umumnya yang lain pada pegang HP semua kok. Loh kok ini ada pemuda, ada remaja yang tangannya selalu pegang tasbih, berzikir, sholawat, berzikir, sholawat, berzikir. Dia pasti akan terasing, nggak punya kawan, dia kepencil sendirian. Bahkan mungkin kalau dikait-kait dianggap gila itu pemuda. Cak gendeng, betul? Jadi yang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh ini malah sekarang ini aneh sekarang. Bapak Ibu pean misalnya punya anak remaja, kok mau rutin sholat fardu, sholat maktubah itu 5 waktu berjamaah terus ke masjid. Aneh anakmu, aneh, terasing, nggak punya kawan anakmu. Di saat yang lain motoran, knalpotnya diblong, weng 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 weng, rambutnya disemir merah hijau kuning kelabu, kuping ditindik, lobangi terus kasih cagak listrik, tubuh penuh tato, semua gambar binatang ada. Yes, koyok kebun binatang jalan lah. Wong punggungnya sini gambarnya sapi, kerbau, kambing, lengan kanan buaya, lengan kiri kadal, dada gambarnya macan, perut gambar ular, besar banget kepalanya di bawah. Ya gelo-gelo itu kepalanya. Oh ganal kepalanya. Loh sekarang kok ada remaja yang istiqomah sholat fardu 5 waktu jamaah terus ke masjid. Aneh,
terasing, anakmu nggak punya kawan sekarang. Habis maghrib kok ada ibu-ibu kait-kait sini yang ihya ubainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya, dipakai baca Quran. Jadi TV mati, HP off, kemudian maghrib sampai isya itu dipakai untuk deres Quran, mutolaah kitab sambil berzikir. Pasti ibu-ibu itu akan menjadi aneh, nggak punya kawan, nggak punya temen, terasing. Kan umumnya kalau habis maghrib ibu-ibu sini kan pada tiktokan, betul? Iya, ada yang hobinya kayak gitu, anaknya suruh ngaji tapi ibunya tiktokan. Ada orangnya sekarang pakai pokoknya jilbabnya hitam. Aneh gitu loh. Jadi orang yang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh sekarang dia akan terasing, sekarang dia akan menjadi aneh. Ini kalau kita bicara nilai, mohon maaf, nilai Islam. Kejujuran itu kan nilai Islam, betul? Ya Allah, gak semangat. Kejujuran itu kan nilai Islam, betul? Di saat umumnya manusia sekarang yang suka bohong, ada orang yang betul-betul jujur, aneh dia, aneh. Dia seperti orang waras yang berada di tengah-tengah kerumunan orang gila. Paham pora gitu cak ngomongin. Pemimpin itu kan harus jujur dalam Islam. Sidik, amanah, tabligh. Jawab tuh sayang. Sidik, amanah, tabligh. Sidik itu jujur, amanah, bisa dipercaya. Tabligh aspiratif dan transparan. Fatonah cerdas. Nah sekarang nyari pemimpin yang punya sidik, amanah, tabligh, fatonah susah. Karena satu, sidik minggat nggak balik-balik, sehingga pemimpin kehilangan sidik. Lah sidik minggatnya nggak sendirian, dia bawa pacarnya namanya amanah. Jadi amanah tuh pacarnya sidik, ikut minggat sama sidik nggak pulang-pulang. Tabligh, nah sekarang udah dipakai majelis-majelis nih, tabligh akbar, tabligh akbar, tabligh akbar. Jadi pejabat pemimpin nggak kebagian tabligh, udah habis kepake, tinggal satu fatonah. Lah fatonahnya jadi TKW ke luar negeri, sehingga pemimpin kehilangan semuanya. Lu zaman seperti ini ada pemimpin yang benar-benar jujur, haknya rakyat 100% dikasihkan kepada rakyat semua. Aneh pemimpin itu. Umumnya yang lain kan pada korupsi. Loh kok ada pemimpin yang kada mau korupsi? Dia pasti akan terasing. Aneh itu, nggak punya kawan, akhirnya bingung dia. Lah aku kok kepencil sendirian gini ya, nggak ada kawannya ya. Akhirnya ikut-ikutan. Halo, orang yang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh, tolong yang nggak ikut urun nggak usah cerewet ya. Nyumbang berapa, mau ngatur penceramah. Orang yang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh itu sekarang terasing, dia aneh, nggak punya kawan. Maaf, sholawat yang nyata-nyata memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah, memuliakan Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, mendoakan Rasulullah, ada di bid'ah-bid'ahkan. Bid'ah lah, macem-macem lah, padahal itu memuji Rasulullah. Ya senengannya sekarang muji-muji artis. Niken Salindri, Denny Caknan, Happy Asmara, ngapa lu anak buah semua. Lah kalau memuji-muji yang seperti itu dianggap sunnah.
memuji-muji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan. Gini loh, maaf saudaraku, kalau antum-antum kadang suka sholawatan, kadang suka maulid, nggak suka yasinan, tahlilan, manakiban, istighosahan, silahkan. Kami suka, kami menghargai Anda juga harus menghargai kami dong, gitu. Maksudnya loh, kita juga ada dalilnya, lana a'maluna walakum a'malukum, manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menghormati, saling menghargai, gitu loh. Hidangan yang disuguhkan Allah untuk kita itu menunya macam-macam, tinggal kita suka menikmati menu yang seperti apa. Halo? Loh, Islam ini ibarat hidangan, ini suguhan dari Allah. Menu yang dihidangkan itu macam-macam, kita kan tinggal pilih suka menu yang apa. Kalau kita suka menu yang ini, jangan mengelokkan ya apa ya? Ya jangan mengelokkan orang lain yang suka menu beda dengan kita, wong seleranya beda, nanti kita juga tidak akan dilokkan oleh mereka, gitu loh. Lah kalau misalnya ulun suka sate, pean jangan mengelokkan ulun. Wis to manut-manut iki aku goleki kata-katane kangelan kok. Long ulun suka sate, biar ulun rahabi, ulun nikmati. Pean jangan ngata-ngatain ulun. Pean ndak suka sate, memang pean darah tinggi, gitu loh. Lah kalau ulun suka sholawat, yasinan, tahlilan, manakiban, ya ulun nikmati. Nah pean ndak suka ndak apa-apa, punya selera menu yang lain, enak toh kalau mau gini loh. Bahkan dengan saudara kita yang beda akidah, yang beda agama, itu kita juga disuruh lakum dinukum waliyadin, tetap hidup berdampingan dalam keberagaman, gitu loh. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Rasulullah punya tetangga Nasrani, Yahudi, Majusi, tetap dirangkul, tetap rukun. Ketika tetangga yang Yahudi, Nasrani, Majusi sakit, dijenguk sama Rasulullah, dibawakan oleh-oleh. Orang kait-kait juga gitu, pret, wong beda dikit aja udah kadang mau rukun. Mbak, katanya tetangga pean yang sebelah timur rumahnya itu sakit, ya udah 7 hari, udah seminggu lebih. Lah udah jenguk mbak, nanti dijenguk malah salah paham. Ada yang kayak gitu, tetangganya sakit nggak dijenguk, ada RT 11. Nggak tahu aku, rumahnya hadap ke selatan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, para jamaah, maaf, agama Islam yang oleh Rasulullah sudah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang merangkul semuanya, agama yang mengayomi semuanya, agama yang menyelamatkan, agama yang menyenangkan, tidak menakut-nakuti, agama yang lunak, agama yang meringankan kepada umatnya. Loh, ini sekarang kalah keren loh dengan yang berani petentengan, yang berani keren, yang berani keras. Kalau nggak berani menghujat kelompok lain, dianggap tidak islami. Kalau nggak berani menjelek-jelekan kelompok lain, dianggap nggak jihad. Jadi kalah sama yang, maaf, wajahnya sangar-sangar itu. Jadi kalau nggak sangar dianggap nggak islami. Paham apa ora iki? Kalau nggak sangar wajahnya itu dianggap nggak islami. Ya Allah, ada yang mencontoh, katanya udah meniru Rasulullah hanya dari tampilannya saja. Padahal yang kita contoh dari Rasulullah itu kan akhlaknya, gitu loh. Nah ini asal
mikir asal pakai jubah terus batuknya hitam jenggotnya panjang katanya udah niru Rasulullah. Loh, oke lah itu sunnah, iya. Kayak memelihara jenggot itu sunnah, iya. Muttafaq alaih. Ada sahabat menghadap Rasulullah, Rasulullah senyum kelihatan bahagia banget, seneng Rasulullah. Nah, selang berapa waktu datang lagi menghadap Rasulullah, itu cemberut, artinya kelihatan kalau nggak suka. Akhirnya dia penasaran, ya Rasulullah, apa salah saya? Dulu ya saya menghadap yang pertama Rasulullah seneng banget bahagia, sekarang kok kayak nggak suka gitu. Nabi menjelaskan, dulu waktu kamu kesini yang pertama itu jenggotmu kan panjang, aku seneng karena banyak malaikat bergelantungan di jenggotmu itu. Nah sekarang jenggotmu kamu cukur, nggak ada malaikat yang gelantungan di situ lagi, makanya aku nggak suka. Udah bagusan yang dipakai gelantungan malaikat itu penuh rahmat itu gitu. Tapi bagi kita orang Indonesia kan lihat-lihat toh. Nah orang Arab itu kalau jenggotnya tebel itu dirapikan, kelihatan tambah ganteng, tambah keren kayak beliau ini. Nah kalau jenggotmu cuma 7 lembar terus didawake, ketera angin tambah morat marit gak karu-karuan. Tuh loh, Rasulullah pakaiannya jubah, iya memang jubahan sorbanan, iya. Tapi bagi kita kan yo lihat-lihat, ngono loh. Rasulullah kan jubahan, ya yang jubahan bukan cuma Rasulullah, Abu Jahal juga jubahan, gitu loh. Abu Jahal ya jubahan bersorban, berarti sama, bedanya di mana? Jubahan sorbanan, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah, bersahabat, baik dengan siapapun. Rasulullah. Nah sekarang jubahan sorbanan, wajah kereng, angker, cemberut, betutut, nyaprut, ngamuan, Abu Jahal itu loh. Nah apa kita ndak boleh pakai jubah? Ya boleh, tapi lihat-lihat. Nah kalau mimpin majelis zikir, sholawatan pakai jubah keren, sholat berjamaah, sholat jumatan pakai jubah keren, menek kelopo jubahan. Belum dapat kelapa ya kelapamu loro meletus karo pak, sak pikulane puklek iku iso gitu loh. Jadi polisi jubahan, sunnah ini sunnah. Akhirnya anggota suruh jubahan kabeh. Nah ini kalau ada pencuri nggak bisa ngejar polisinya, pencurinya lari, polisinya keserimpung jelongok gitu loh. Pakaian itu yang penting, 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Soal model terserah. Rasulullah pakai jubah, loh emang itu budaya Arab. Rasulullah menghargai budaya lokal. Orang Arab itu pakaiannya jubahan. Lah kayak bapak-bapak pakai model kayak gitu udah pakaian ala Rasulullah. Sudah, wong itu juga sudah nutup aurat, sudah suci, sudah sopan. Ya udah. Loh kita itu berislam nggak harus ke Arab-Araban semua. Memang Islam turun di Arab, datang dari Arab, tapi berislam nggak harus ke Arab-Araban semua. Kita bisa berislam ala Indonesia. Dipikir Islam itu harus Arab semua gitu, akhirnya semua di Arab-Arabkan. Bisa bahasa Arab 2 aja, tiap ngomong bahasa Arab, padahal bisanya cuma ana sama ente, ana ente. Lo ente tadi janjian sama ana mau ke tablik akbar bareng, lah ana udah datang, ente nggak datang. Ente di mana tempatnya? Ana nyari ente tolak-tolak nggak ketemu ente, bisanya cuma ente sama ana. Ya lihat-lihat ya ulen pean udah. Kalau kita kulo sampean wes ndak harus anak ente gitu loh. Gayamu dikit-dikit ya khair, irungmu pesek ya khair. Loh sampean ndak bangga dengan Banjar, sampean ndak bangga dengan Jawa, ndak bangga dengan Indonesia, kok harus ya khair, irung pesek ya khair. Loh, halo? Loh, ini nasionalisme itu bagian dari iman kok. Siapa yang mencontohkan? Rasulullah. Beliau menyatakan uhibbul arabiyyata li thalathin. Aku mencintai Arab karena 3 hal. Pertama, li'anni wulitu fil Arab. Aku dilahirkan di Arab. 2,
wali anna lughatal Qur'an lughatul Arabiyyah, karena bahasa Quran bahasa Arab. 3, wali anna lughata ahlil jannah lughatul Arabiyyah, karena bahasa ahli surga bahasa Arab. Poin pertama, li anni wulidtu fil Arab, karena aku dilahirkan di Arab. Ini pelajaran buat kita bangsa Indonesia. Nggak harus uhibbul Arabiyyata wong kita lahir di Indonesia. Yo, aku mencintai Indonesia, uhibbul Indonesia li anni wulidtu fi Indonesia. Aku mencintai Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Gitu loh. Gak usah keplok. Mulane Syekhina Hadratus Syekh Ki Haji Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu bagian dari iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu samhah, agama yang nggak harus pertentangan. Paham pora dong ini? Lah jangan dianggap kalau nggak berani pertentangan nggak dianggap jihad. Dipikir jihad itu harus memanggul senjata. Jihad itu macem-macem jalannya. Kapan-kapan kalau diundang lagi tak jelasin. Loh katanya kalau nggak berani gitu nggak bisa masuk surga. Kayak dia udah jadi pengkapling surga aja. Padahal kalau kita mau teliti Al-Quran, siapa sih yang disediakan surga? Siapa sih yang berhak untuk menjadi penghuni surga? Coba Bapak Ibu adik-adik para jamaah, kalau pian-pian semuanya ini mau menelaah Al-Quran, di semua redaksi Al-Quran setiap membicarakan surga itu bahasanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba mbah ra dirungokne aku. Lah, berarti yang berhak masuk surga itu siapa? Organisasi mana? Coba. Apakah orang NU? Apakah orang Muhammadiyah? Apakah orang Persis? Apakah LDII? Atau ormas-ormas yang lain? Apakah untuk orang PKB, P3, PKS, Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra? Ya mungkin mereka termasuk berhak mendapatkan surga, tapi ukurannya bukan yang itu. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, gitu loh. Kalaupun ada ayat yang lain yo, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mesti alladzina taqaw, nggak sekedar Islam, nggak sekedar iman, tapi yang disiapkan surga, disediakan surga secara jelas. Allah menyatakan orang-orang yang bertakwa nanti disambut dengan gegap gempita, selamat datang, salamun alaikum tibtum, selamat datang, selamat berbahagia, udkhuluha bisalamin aminin, silahkan masuk. Jadi orang-orang bertakwa yang dimasukkan ke surga, nggak masuk sendiri Pak, tapi dimasukkan. Enak mana Pak, masuk sendiri sama dimasukkan gitu Pak? Enak mana? Enak dimasukkan. Kalau dimasukkan itu terhormat, kalau masuk sendiri nggak terhormat. Loh, kayak ada acara gini loh, orang datang dimasukkan, mesti orang terhormat, dikawal. Nah, dimasukkan kok, terus carikan tempat duduk yang enak. Nah, kalau masuk sendiri ya kluyur, dongsong, wis ngono iku. Doprok itu masuk sendiri. Jadi memang enak dimasukkan. Wong dimasukkan itu belum masuk aja udah dibukakan. Urung mlebu wis dibukakno. Tuh. Nah, kalau masuk sendiri kan nggak dibuka kecomekso. Kluyur gitu.
jadi enak dimasukkan. Jadi kalau dimasukkan itu yang dimasuki juga seneng. La haula wala quwata illa billah. Pikiranmu ini tamu masuk rumah itu loh, kalau dimasukkan kan ya tuan rumahnya juga seneng lah. Kalau masuk sendiri makso-makso nyongkel jendela itu ndak enak dimasukkan. Nggak, maaf ya, ini nanti orang kait-kait ini kayaknya ini prediksi saya, kalaupun nanti kok jadi masuk surga, kalaupun jadi kayaknya masuk sendiri-sendiri, nggak dimasukkan. Sopo ngomong yang penting masuk itu? Lu gimana rasanya Pak? Yang penting masuk itu nggak terhormat itu. Lah sekarang gini, orang bertakwa, yang disebut orang bertakwa yang berhak mendapatkan surga itu yang seperti apa? Ini saya kasih takrif atau definisi ya. Definisi takwa yang paling rendah. Ini ceramah saya, ini ceramah paling rendah, udah nggak bisa diturunkan lagi, mentok ini. Memang saya kalau ceramah, bagi yang sering mengikuti itu yang cetek-cetek itu, yang ringan-ringan. Coba perhatikan mulai awal dulu, awal-awal ulun datang ke sini sekitar 2012 2013 sampai sekarang udah 2025 loh, berarti udah 13 tahun keluyuran di Kalimantan. Coba perhatikan setiap ceramah ulun itu mesti yang dibahas hal-hal yang ringan, yang ringan-ringan, yang cetek-cetek. Ya karena saya bisanya ya yang ringan-ringan itu. Aku isone ya sing cetek-cetek ngono. Lah disuruh yang mendalam, yang berat-berat, lewong saya sendiri nggak bisa kok mau membicarakan hal yang berat-berat. Malah diguyu malaikat. Oh ngoceh tok. Saya sering mengangkat tema sosial kemasyarakatan yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya itu penting. Itu ringan-ringan itu aja saya. Emang bisanya ringan-ringan, bisanya saya yang enteng-enteng. Termasuk ini takrif dan definisinya takwa yang paling ringan ini, paling bawah nih, mentok wis tidak bisa diturunkan lagi. Makanya kalau nggak paham berarti ya oone pol-polan. Ini wis mentok. Dan itu biasa disampaikan di khutbah-khutbah. Khotib-khotib kalau menyampaikan takwa itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Atau ada yang imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Artinya takwa itu menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Tolong perhatikan, bukan hanya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, tapi ada makna semua. Meninggalkan semua perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Makanya kalau orang Jawa maknani ngelakoni sekabehane perintah, ngedoi sekabehane larangan. Lo mana yang menunjukkan makna semua dan sekabehane? Itu ada al awamir, an nawahi, al makmurat, al manhiyat. Itu kaidahnya kan al jam'ul mu'arrafu bi al yaqtadil umum. Ya, al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna umum semuanya. Maaf ya, maaf ini sedikit nyinggung tata bahasa Arab khusus bagi yang ngerti. Yang kadang ngerti ya maaf ya, maaf. Makanya hati-hati kalau milih guru. Jangan asal kepalanya diubel-ubel gombal udah dianggap guru. Lah kalau cuma kepala diubel-ubel gombal pakai iket kepala udeng-udeng udah dianggap guru, berarti maaf Bu, suamimu mau deres. Kepalanya diubel-ubel gombal berarti itu suamimu lagi jadi guru itu. Kok ya teliti dulu, nggak sembarangan. Nah kalau saya di Jawa itu sering kasih saran adik-adik santri kalau milih guru itu tarik ustadz kanan, jangan ustadz kiri.
Maksudnya Ustadz kanan gimana? Ya dia bisa membaca dari arah kanan, baca Al-Quran dari kanan, baca kitab-kitab salaf dari kanan. Insya Allah ilmunya sudah jangkep lengkap itu kalau bisa dari arah kanan. Baca kitab-kitab kuning dari kanan semua. Jangan cari Ustadz kiri, dia nggak bisa baca dari arah kanan, dia bacanya dari arah kiri. Mesti modal terjemah itu, modal terjemah. Kalau nggak gitu modalnya dari internet. Dia bisanya kitab Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Itu pasti sanad ilmunya sampai ke Syekh Google radhiyallahu anhu. Tuh. Maka pilihlah ustadz kanan. Segitu, jangan asal-asalan. Dia nanti nggak tahu antara mufrad dengan jamaah dan nggak ngerti kadang-kadang. Rofa nasab jar nggak tahu. Udah. Ini saya nggak membicarakan siapa-siapa loh ya. Nanti dipikir membanding-bandingkan, membicarakan, enggak. Ya biar kita itu nggak salah paham, apalagi menjadi paham yang salah. Tuh loh. Udah. Nah sekarang gini, baliklah tadi. Melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Itu takwa. Kalau belum seperti itu ya belum takwa, berarti nggak pantas masuk surga, belum bisa masuk surga. Wong syaratnya masuk surga itu takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Syaratnya masuk surga itu takwa. Lah takwa itu bagaimana? Bisa menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Ayo sekarang ulun tanya, tolong dijawab. Ngajinya lanjut apa langsung doa? Langsung doa apa lanjut? Nah, kalau minta lanjut jawabnya yang kenceng, jawabnya yang kompak, yang semangat. Ini untuk mengukur kita masing-masing evaluasi diri. Bapak Ibu peyan sebarataan, kira-kira sudah bisa menjalankan semua perintah Allah apa belum? Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Nah, kalau sadar seperti itu berarti Bapak Ibu peyan sabarataan bisa masuk surga apa enggak? Pantes masuk surga apa enggak? Ya dipantes-pantesin. Coba diulang. Syaratnya masuk surga harus jadi orang yang takwa. Lah takwa itu menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Sekarang saya tanya, tolong dijawab yang kenceng. Sampean-sampean semua ini sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Belum. Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang yang takwa apa belum? Nah, kalau begitu sampean-sampean ini termasuk orang yang bisa masuk neraka apa enggak? Ini enggak aturan dewe. Pantes masuk neraka, masuk surga apa enggak? Layak dimasukkan surga apa enggak? Masa karepmu. Nah, sekarang dirinci. Kalau sudah bisa menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Kalau sudah jawab sudah, kalau belum jawab belum. Untuk membuktikan. Ayo sekarang perintah dulu. Sholat 5 waktu sudah apa belum? Yang belum jangan berharap surga lah. Yang kenceng sholat, jawab tuh sayang. Sholat 5 waktu sudah. Puasa Ramadan sudah. Zakat fitrah, budal ngaji ya sudah. Rukun dengan tetangga sudah. Rutin sholat tahajud berarti belum masuk. Sekarang ganti larangan yang kenceng jawabnya. Membunuh orang kok belum? Punya rencana ya? Enggak, belum. Minum minuman keras, membunuh, zina, judi, nah ngerasani, bendino. Loh,
berarti kan belum semuanya. Lah ini namanya belum takwa. Maka mohon maaf banget, mohon untuk tidak tersinggung orang kait-kait dan yang hadir di sini semuanya. Ini besok di akhirat urusannya ruwet. Nah, ruwet. Enak gandul-gandul. Ruwet. Lo ruwetnya gimana? Gini ruwetnya. Mau dimasukkan surga kok nggak memenuhi syarat takwa. Mau dimasukkan neraka kok ya sholat, Ramadan ya puasa, ada majelis tabligh akbar ya dateng, yasinan ya ikut, tapi mau dimasukkan surga nggak memenuhi syarat takwa. Ini kan bingung, terus dicentel nang ngendi wong model ngene iki. Coba ono sok akhirat kono tower. Coba mau dimasukkan surga belum memenuhi syarat. Wong syaratnya harus takwa. Mau dimasukkan neraka kok ya sholat, ya puasa, ya zikir. Nah ini ngeruweti akhirat. Nah ulun tahu kalau maunya peyan sebarataan, orang kait-kait maunya kan tetap ke surga toh. Mesti malaikatnya diomongin gini, malaikat ulun ke surga. Kata malaikatnya, oh kada bisa, syaratnya surga itu harus takwa. Peyan belum memenuhi syarat. Maaf ya kait-kait, neraka. Kata orang kait-kait, enggak lah, ngapain aku neraka, kan aku sholat, aku Ramadan juga puasa, bahkan Senin Kemis puasa. Setiap hari Senin ulun nyenen, setiap hari Kemis ulun ngemis. Ada tabligh akbar juga ulun dateng, sholawatan juga ikut. Ndak lah surga, kata malaikat. Ndak bisa ya Pak, mohon maaf, syaratnya surga harus takwa, Bapak belum memenuhi syarat. Ulun surga, catatannya kan ada itu, sholat, puasa, zikir, tabligh akbar, pengajian, ada itu catatannya. Ramelek apa ya matamu malaikat? Malaikat di mata-mata kan yang nyatet kamu malaikat gitu. Ruwet. Makanya terus gimana sekarang solusinya? Coba nyogok malaikat disogok gini. Ayo jujur-jujuran aja sekarang ya, ulun aja, ulun bisanya cuma ulun itu, ulun saya Anwar Zahid. Sopo ngomong wis ngerti mau. Ya ini ngomong jujur nih. Misalnya ya, misalnya saya ini kok pengen masuk surga mengandalkan amal, mengandalkan ibadah. Sejujurnya berat. Harapannya itu tipis. Banget. Duh, kalau ulun pengen masuk surga kok mengandalkan pahala, kemungkinannya itu kecil. Oh sahur-sahur kecil banget. Nih saya ulun tahu kok ibadahnya apa aja, ibadah yang sudah saya lakukan. Sholat saya seperti apa, puasa saya seperti apa, yang tahu ukurannya ya saya, orang yang melakukan saya. Berapa sedekah saya, seberapa perhatian saya kepada yatim, seberapa zikir saya, seberapa banyak saya baca Quran,
Saya tahu, saya juga tahu dan sadar berapa kesalahan dan dosa-dosa saya. Saya ingat semua kok. Kezaliman apa yang pernah saya lakukan, saya tahu kok. Andaikan ditimbang, baik sama buruknya jelas lebih banyak. Makasih. Ini yang ceramah ini, ya ada baiknya, ada buruknya, betul? Kalau mau dihitung secara jujur, yang ceramah ini baiknya sama jeleknya lebih banyak. Matur suwun ya. Pahala sama dosa lebih banyak. Matur suwun. Emang iya kok. Gak ada harapan kalau pengen masuk surga mengandalkan amal, mengandalkan ibadah. Maaf, ini ulun. Ulun gak ngomongin siapa-siapa. Ulun. Apa maneh dapuramu? Ya orang ngenyek ngono lho. Lah aku tadi dibilang banyak jeleknya, banyak dosanya kok. Sekarang tak dapur-dapurkan kok. Ayo coba. Ayo. Loh, terus ulun berpikirnya gini. Nabi Adam itu kan udah menjadi penghuni surga. Wong lawas misalnya. Loh, wong lawas Nabi Adam ini. Nabi Adam di surga ini penduduk lawas. Pribumi. Asli surga. Bahkan beliau diangkat menjadi kepala pimpinan penduduk surga. Ulama banget kesan. Asli penduduk surga. Di surga udah lama banget Nabi Adam. Lah, cuma gara-gara kesalahan yang hanya sekali saja dikeluarkan dari surga. Padahal udah menjadi penduduk surga lama banget. Salahnya cuma satu, dikeluarkan. Lah orang kait-kait, pojokannya surga aja belum tahu, kesalahannya sampai. Lo kok pengen masuk? Lo pean waras. Pikir Nabi Adam itu penduduk surga udah lama tinggal di surga. Salahnya cuma satu kesalahan, dikeluarkan dari surga. Lah orang kait-kait itu belum tahu pojokannya swarga. Kesalahannya nggak terhitung saking banyaknya. Lo kok malah pengen masuk? Pean waras. Para gendeng-gendeng sekalian yang ulun hormati, lu coba dipikir tuh, Nabi Adam itu baik-baiknya orang, salahnya cuma satu loh dikeluarkan, padahal udah menjadi penduduk surga, cuma salah satu aja dikeluarkan. Lah kita belum tahu alamat surga itu, RT berapa nanti tinggalnya. Kesalahan nih sak pirang-pirang, lu kok malah kepengen masuk. Maka sekali waktu, dan kita harus sering-sering lah, jangan cuma sekali waktu, renungkan i'tiraf dari Syekh Abu Nuwas. Kalau orang bilang Abu Nawas itu yang dirangkai dengan munajat yang sangat indah, itu betapa pengakuan yang sungguh luar biasa. Ilahi lastulil wala aqwa. Coba, ya Allah Tuhanku, hamba yang hina ini sungguh gak layak menjadi penghuni surgamu. Ibadah apa yang hamba andalkan? Sholat 99% ngelamun, betul? Walaupun sudah berusaha dikhusuk-khusukkan, melafatkan niat usolli fardol dol usolli fardol maghribi, takbiratul ihram, ngangkat tangan sendakep sampai melungker Allahu Akbar.
Coba kalau udah mulai baca doa iftitah kabir walhamdulillahi katsira subhanallah bukratu karet murah. Allahu akbar, ngutang tak pirang-pirang. Demi Allah liman hamidah iso nyaur pora. Allahu akbar, ini bojone selamat ya mana? Dilek bayi. Allahu akbar. Lah itu kita. Lah sholat model kayak gitu apa ya dapat pahala coba? Apa yang mau diandalkan? Sholat malam tahajud jarang banget, padahal setiap malam mesti terbangun perkara kepoyo. Loh, apalagi yang udah sepuh nggak mungkin kuat mulai jam 8 tidur bangun-bangun jam 5 pagi tanpa ngelilir, nggak mungkin kuat, mesti terbangun ya karena ngerasa udah cukup istirahatnya, atau kalau tidak gitu ya kudu pipis nggak bisa diempet. Itu kan teguran dari Allah, dibikin bangun tiap malam itu agar mau mendekat ke Allah. Sholat enggak kok ya turu tapi ya tangi cuma piece of the tour ya, itu bahasa Inggris itu. Kalau bapak-bapak piece of the tour, kalau ibu-ibu piece of the yes ya suaranya beda. Wong lanang ya cur keracak wong wedok yes terus ada suaranya. Loh, ini penelitian. Penelitian ya harusnya bangun itu sholat gitu loh. Apa yang mau diandalkan coba untuk bisa menjadi penduduk surga? Puasa ya cuman fardu Ramadan tok, itu pun nakalan. Kalau siang hari kemu itu sambil nyolong minum dikit-dikit. Apa coba yang mau diandalkan? Tidak pantas lah kalau mau masuk surga. Dosa setiap hari ya Allah, wala aqwa ala naril jahimi. Tapi andaikan aku dijadikan penduduk neraka, dihukum dan disiksa di neraka, sungguh tidak kuat ya Allah. No, coba. Makanya fahabni taubatan dhunubi fa'in maka Tuhan berikan kepadaku kemauan dan kemampuan untuk bertaubat atas semua dosa-dosaku. Hanya Engkau yang maha mengampuni dosa. Ya, kalau diteruskan wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifahtimali. Umurku berkurang setiap hari, usia bertambah, tapi hakikatnya umur berkurang. Jarak dengan kematian semakin dekat. Betul? Betul? Sementara dosa setiap saat bertambah dan terus bertambah. Kadang tidak sengaja itu bisa dapat dosa. Ada tetangga kaya selamatan berkate gepeng yo dilokne. Ya Allah, Masya Allah, pemaneh lambe-lambe kudungan sak ruwe mripate lho diomong. Umur berkurang, usia memang bertambah, tapi hakikatnya umur berkurang. Udah dikasih banyak peringatan sama Allah tapi juga nggak sadar. Dulu waktu masih muda kuat, sekarang udah mulai lemah. Itu kan peringatan dari Allah. Rambutmu dulu hitam, sekarang udah memutih, itu berarti kau harus sudah meninggalkan dunia hitam. Tapi nggak terima, disemir. Loh, dikira kalau hitam terus jadi muda lagi. Yunda itu loh, gigi merotoli itu yang disalahkan malah bakul sate. Nah, satenya alot untukku protol, bukan karena satenya alot, untukmu wes keropos bro. Berarti itu udah tua. Ngono lho. Woi, ibu juga dulu kulitmu kenceng, ginyur mindur mentek. Saiki wis mulai ngelembreh. Loh, ngono ku gak terima Pak. Tarik senar dikenceng-kencengke.
Ya senare udar yo ngelembreh meneh. Wedok saiki aneh-aneh, bibir disuntik ndomble. Dodo ini karek tengere tok. Suntik silikon biar mentek-mentek lagi. Ya kalau buatnya silikon habis yo ngelembreh meneh. Itu kan harus pelajaran toh. Biyen mentek-mentek saiki kiwir-kiwir. Tinggoni BH yo brosot ae ngono ku. Lah itu kan itu tandanya akan segera meninggalkan dunia ini. Ngono yo gak sadar. Lah makanya gini loh, jangan pernah kita mengandalkan amal sedangkan imam rumahmu mana? Nanti ulun nginep di situ, tak ceritani dhewe sampai subuh piye. Kok Imam Busiri itu yang ngarang qasidah burdah. Ya kalau santri-santri mesti apalah qasidah burdah ya, termasuk yang ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim ala habibika khairil huwal habibul ladzi likulli haulin. Masya Allah, itu syair burdah, itu syair tapi dibaca dan diterjemah umat Islam seluruh dunia, diterjemah dengan berbagai bahasa. Luar biasa loh qasidah burdah itu diterjemah dengan banyak bahasa, dibaca umat Islam seluruh dunia. Itu syair bisa dipakai doa. Syair kena gawe nyuwuk Pak. Coba sampean bikin syair terus kena gawe nyuwuk ora? Syair iso dadi jimat, iso digawe nyuwuk, saking hebatnya pengarangnya, dan itu nilainya sangat dahsyat sekali, luar biasa itu. Dahsyat sekali. Kenapa? Hah? Ya dahsyat ya kayak gitu. Ceramah yang mahal itu gini modelnya. Dahsyat yang ngono, mosok itu sangat dahsyat. Ya itu bencong itu namanya. Ya dahsyat ya harus kayak gitu. Salahnya merem. Mau minta lanjut sini pertentangan kok situ. Begitu tak getak. Sorry ya sayangku, emang aku sengaja ngagetin kamu. Itu kan surprise-nya aku ke kamu. Sopo ngomong kentir-kentirmu? Oh. Maaf guru, ini metode ceramah kalau udah malam harus kayak gini. Ya kalau nggak gini ya udah bubar dari tadi jamaahnya. Aku apal kelakuannya wong kait-kait wis. Ngono. Mulai ngeluyur sampai ngeremeng. Ah, ceramahnya ra penak mesti ngono. Ngono yang bayare larang mesti gitu. Aku wis hafal aku wis. Dan ini tidak mudah. Saya ini termasuk penceramah lama. Makanya sebenarnya ya ada rasa pesimis juga tadi. Tak inget-inget, loh ini kalau sekitar kait-kait ini kan ulun udah pernah, tak iling-iling udah beberapa kali. Jadi tak pikir nanti masyarakatnya udah pada bosen, apalagi sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur sih, jujur ulun sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi melihat yang datang begini banyak, ternyata Masya Allah, nggak nyangka kalau kamu tetap setia sama aku. Makasih semuanya. Aku kalau ngelihat kayak gini itu malah tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah, malah sing bales sing tuwek. Imam Busiri aja itu setiap malam merintih-rintih kepada Rasulullah, menghibah, mengharap kepada Rasulullah. Ya akramal khalqi
wahai semulia-mulianya makhluk. Yang dimaksud siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mali man aludhu bihi siwak. Tidak ada bagiku seorang pun tempat aku mengharap pembelaan selainmu ya Rasulullah. Engkaulah satu-satunya yang aku harapkan pembelaanmu kelak di yaumil qiyamah. Indah hulu siwaka indah hululil hadithil aman. Ketika nanti pada hari kiamat, di saat yang betul-betul mencekam dan menakutkan, engkaulah satu-satunya yang aku harapkan pembelaannya. Gak ada lagi. Apalagi kok mengandalkan amalku. Walayyadhiqa rasulallahi jahuka bi. Derajatmu yang agung, pangkatmu yang tinggi gak akan berkurang sedikit pun karena aku ikut gandul, karena aku ikut nempel ke engkau ya Rasulullah. Enggak kalau berkurang. Hanya aku saja kok yang minta tolong, cuman aku tolong ya Rasulullah. Orang kait-kait gak usah diurusi, gak apa-apa. Kan gitu tuh. Enggak kalau membebani engkau, enggak kalau mengurangi keagunganmu, kan cuman aku seorang diri. Udah yang kait-kait gak usah dipikirin. Idzil karimu tajalla bismi muntaqimi. Di saat Allah yang maha mulia, yang maha dermawan itu menampakkan sifat kedahsyatannya, sifat kejamnya, sifat angkuhnya, muntakim, sifat menyiksanya. Nanti ya, sekarang di dunia ini rahmannya, sifat kasih sayangnya, senakal apapun orang tetap dikasih kasih sayangnya Allah di dunia ini. Paham apa enggak loh? Yang di dunia ini yang ditampilkan Allah itu sifat rahman. Itu semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak peduli dia orang nakal kayak apa. Jangan heran kalau ada orang nakal kok kaya, emang dikasih sama Allah. Sehingga di dunia ini berlaku hukum kausal, hukum alam, karena Allah punya sifat Rahman. Itu kasih sayang Allah yang diberikan di dunia ini kepada seluruh makhluknya. Tidak peduli dia mukmin, tidak peduli dia kafir, dia fasik, dia munafik, musyrik sekalipun, dikasih semua sama Allah. Makanya di dunia ini berlaku hukum alam. Paham orang ini. Kafir kayak apa, nakal kayak apa, mau kerja dapat duit. Mukmin imannya kuat, nggak mau kerja. Wiridan karo silo, ya rusak, sak, yo kere, gitu loh. Anaknya orang kafir kuliah di fakultas kedokteran, skripsi dikerjakan, penelitian oke, ikut semuanya, di wisuda lulus jadi dokter. Ya, anaknya kiai, anaknya tuan guru, pengen jadi dokter, nggak mau kuliah di fakultas kedokteran, sobone kuburan. Iya, jadi dukun. Paham? Ya ini namanya hukum alam. Jadi kalau utangnya banyak, yo harus mau kerja nyari duit biar bisa bayar utang. Utang banyak ndak mau kerja, tiap hari ke masjid aja. Lunas apa enggak utangnya? Lunas kalau mau nyuri kotak amal tiap hari. Greget kayak. Nanti di akhirat Allah menampilkan sifat muntaqim, maha menyiksa. Awas, lo di dunia ini lo Pak, misalnya Ibu, yang ditampilkan Allah itu sifat al-adlu, sifat adil, nyonyor kita. Lo kalau sifat adilnya Allah yang ditampilkan, orang baik dikasih penghargaan, orang buruk disiksa. Itu kalau sifat adil. Yang berprestasi dapat hadiah, yang nakal dapat hukuman. Kait-kait, nyonyor semua. Loh misalnya ini, loh ya toh, ibu-ibu ngerasani menggunjing orang, lambene langsung abuk, ilate melungker, intil-intile merotoli.
Ayo, nah ini kalau al-adlu ditampakkan Allah. Ayo coba bapak ngintip orang mandi langsung the paicek. Lah kalau picek nek ora ngerti. Ini kalau sifat al-adlu ditampakkan, ayo setiap kesalahan langsung dapat hukuman. Nyuri tangannya langsung kiting, melungker habis orang kait-kait. Zina langsung barangnya perutul keri nang jero. Wis gak kena dinggo meneh. Ayo coba. Tapi Allah nggak gitu. Di dunia ini yang ditampakkan itu sifat rahmannya. Bahkan kita diberi banyak kesempatan untuk bertaubat. Lah besok di akhirat itu yang ditampilkan muntaqim. Dan Allah pada waktu semua makhluk berkumpul itu dengan kesombongannya, makanya manusia nggak boleh sombong, wong itu miliknya Allah kok mau dipakai dengan sifat-sifat yang kesempurnaannya. Aina mulukul ard, ditantang semua sama Allah. Mana yang dulu katanya merasa menjadi penguasa di bumi, mana? Semua makhluk pada mengkeret. Loh iya, itu di hadisnya digambarkan kal jaradil mumattar, seperti belalang yang kehujanan, kaya walang kodanan mengkeret kabeh. Wedi ketoke. Lu semua nabi nggak ada yang berani menengadahkan wajah, dingkluk semua, menunduk semua ketika Allah dengan suara keras itu, aina Fir'aun, mana Fir'aun, katanya orang hebat, mengkeret. Aina Namrud, mana Raja Namrud. Aina Qarun, mana Raja Qarun. Aina Erdogan, Perdana Menteri Israel, orang resek. Aina Donald Trump, yo kira-kira ini. Loh iyalah, mana itu yang katanya orang-orang hebat? Rame-rame. Aina Soeharto, mana itu yang berkuasa 32 tahun? Aina Jokowi. Ayo, aina Prabowo. Dicari semua, mengkeret semua, tidak ada yang berani. Ayo coba. Lah ulun itu yang paling takut itu nanti kalau Allah sampai teriak-teriak, aina Anwar Zahid, Dewi Anwar Zahid sing tukang bengok-bengok, tukang keluar-keluar, itu yang paling saya takutkan. Tapi kalau sampai Allah begitu, saya punya rencana gini. Rencana kok tuh, pokoknya rencana saya gini. Pokoknya Allah terus, di Anwar Zahid, mana itu? Anwar Zahid, mana Anwar Zahid? Rencanaku. Pokoknya aku diem, semeneng, ya diem aja. Allah terus saya, mana Anwar Zahid? Mana Anwar Zahid? Aku diem. Aku diem, aku mendekat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Allah lo teriak-teriak terus. Aku lindungi aku ini minta pembelaan, bela dong aku. Nah gitu aku, rencanaku gitu. Nah, iyalah. Jadi nanti kan ketika Allah, aina Anwar Zaid, mana Anwar Zaid? Rasulullah yang jawab, ya Rabb, ya Malikal Mulk, wahai Allah, wahai Maha Raja di Raja, huwa ma'i, Anwar Zahid bersamaku ya Allah. Nah terus kata Allah, oh ya udah, kalau udah sama kamu ya udah, aman wong sama kekasihnya Allah kok, sama kekasihnya Allah aman. Kalau Rasulullah udah jamin, huwa indi, huwa ma'i, dia bersamaku ya Allah. Oh ya udah, kalau udah bersamamu ganti. Akhirnya aina Ahmad, iki dadi sasaran akhirnya kok ngono. Tuh cari yang gemuk itu.
itu rencana kok. Tapi gini ya Bapak Ibu jamaah, rencanaku ya tak pikir-pikir lagi, terus tak pikir-pikir lagi, tak pikir sendiri, naik turun nanti aku mepet mendekat ke Rasulullah, terus jangan-jangan Rasulullah nggak kenal aku, ya Rasulullah siapa kamu, mepet terus aku dikipat nih gini, siapa kamu. Nah, kalau memang begitu aku ya punya rencana gini, loh ya Rasulullah, aku ini yang sering nyebut namamu ya Rasulullah, setiap hari aku menyebut dan mengagungkan namamu, setiap sholat aku juga menyebut namamu, setiap berdoa aku selalu menyebut namamu, masa nggak kenal sih. Akhirnya Rasulullah yo loh, makanya gini ya, untung kita itu punya nabi kok, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain gitu loh. Di saat situasi yang genting dahsyat itu, semua nabi kan harus lepas tangan semua. Umat ngumpul geruduk demo ke Nabi Adam. Berarti demo itu penyakit lama wisan. Wahai Adam, bapak kami, bagaimana nasib kami ini? Apa kata Nabi Adam? Wis mbuh urusi dewe. Aku nggak bisa apa-apa, jangankan ngurusi kalian. Orang aku yang di surga, pernah di surga aja diusir gara-gara kesalahanku sama Allah kok. Aku nggak berani aku. Sana loh, ke Nuh sana loh. Nuh itu Najiullah, nabi yang diselamatkan Allah. Gerutuk menghadap Nabi Nuh. Ya Nuh, isfa'lana, bela kami ya Nuh, itu Allah marah-marah. Kata Nabi Nuh gimana? Ngerasa kayak ngurusi dirimu. Lah aku menyelamatkan anakku sendiri aja nggak bisa. Anakku lo mati kafir jenenge Kan'an. Aku malu sama Allah. Sana loh ke Ibrahim, itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Datang Nabi Ibrahim yang ngono, sorry bro, aku nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak bisa apa-apa. Ingat gak, aku aja pernah dibakar sama kaumku. Aku pernah main politik yang menurut aturan kenabian itu salah. Ayo coba sana ke Musa itu kalimullah yang langsung bisa komunikasi sama Allah. Datang ke Nabi Musa, tolong kami, bela kami. Jadi Nabi Musa, ora iso. Ya ndak bisa. Nabi Musa pun nggak bisa. Lewang aku pernah meninggalkan umatku selama 40 hari. Umatku tak tinggal 40 hari loh, balik kafir semua. Coba. Padahal cuma berapa orang itu. Sana ke Isa itu, Ruhullah. Gerutuk-gerutuk ke Nabi Isa. Nabi Isa paling menunduk dari semua nabi, yang paling menunduk karena malu itu Nabi Isa. Isa, bela kami wahai Isa. Apa kata Nabi Isa? Aku malu sama Allah, nggak bisa aku. Lah umatku itu kurang ajar. Lah gimana? Aku itu dianggap anak Tuhan ya coba. Lah aku itu dianggap anaknya Allah coba. Apa nggak malu-maluin? Udah tak ingetin, tak nasihatin, dia tetap aja nggak mau sadar. Aku dianggap anaknya Allah coba, padahal bukan. Lah orang kalau dibenkan ke yang bukannya itu kan malu toh. Misalnya kayak ini, siapa ya ini? Nah, kepala desa ini misalnya. Ini anaknya Pak Prabowo, misalnya. Ya kan yang malu memang bukan. Lah aku lo dianggap anaknya Allah. Nggak bisa aku, nggak bisa umatku kayak gitu. Sana itu yang bisa. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya yang bisa memberikan syafaat. Nah, beruntung kita jadi umat Rasulullah, dan hidup Rasulullah memang dipertaruhkan untuk umatnya. Nanti di akhirat itu infonya kan gini, yo A1 ini infonya. Rasulullah itu yang masuk surga pertama kali, yang membuka pintu surga, yang masuk surga pertama kali Rasulullah yang masuk surga pertama kali. Terus Rasulullah ngecek kondisi surga itu, cross check lah. Nah ini tempatnya kiai-kiai ini, di sebelah sini pol surga tertinggi ini, kiai-kiai ini. Nah orang ini gitu kan. Nah setelah dipastikan nyaman, cek, Rasulullah kan keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya untuk dibela. Dan Rasulullah nggak mau masuk surga sebelum semua umatnya masuk ke surga. Itu Rasulullah, ummati, nyari terus. Umatku ini mana yo, kait-kait kok belum ada yang masuk sama sekali. Sak lurah-lurah kok belum masuk ini. Mana ini orang kait-kait?
padahal Bojonegoro Jawa Timur udah masuk surga semua. Gitu. Lain piye maksudnya orang entuk wis ini? Lah, siapa yang paling cepat mendapatkan syafaat dan pembelaan Rasulullah? Satu, yang paling banyak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dua, yang banyak bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka perbanyak solawat kepada Rasulullah. Yang paling cepat nanti ditemukan Rasulullah untuk disyafaati. Setidaknya itu perbanyak solawat. Maka Nabi menyatakan aulan nas bi yaumal qiyamah wa fi riwayatin aqrabun nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sedekat-dekatnya manusia denganku besok pada hari kiamat yang paling banyak bersolawat kepadaku. Paling tidak itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Nah udah, ini udah setengah 12. Piye maksudnya kok gak mau berhenti? Ya tahun depan ngundang lagi dulu. Siapa ngomong mahal-mahal? Kalau pengen murah ya ketua RT mu suruh ceramah dulu. Itu nggak usah antri itu. Mahal murah itu tergantung kualitas. Dan ya alhamdulillah ya banyak penceramah baru, tapi alhamdulillah saya kan yo alhamdulillah tetap bisa istiqomah dan tetap FYP kok. Tapi itu juga karena kamu sayangku. Ya karena kamu masih tetap sayang sama aku. Loh, saya ini termasuk orang lawas loh, saya ini udah lama. Ya alhamdulillah, alhamdulillah tetap bisa stabil, tetap bisa eksis, tetap bisa istiqomah itu karena juga doa dari panjenengan semua. Terima kasih semuanya, matur suwun. Mudah-mudahan di lain kesempatan ulun bisa silaturahim lagi ke sini. Ada yang minta hadiah sarung? Nah, sarungnya cap. Pakai manggai mendunia. Nah, coba mana ya? Ada coba. Anak-anak ada apa enggak ya anak-anak? Kamu ya udah sini, sini. Nah, ayo sini. Loh kan, lampunya ada udah mati. Salim dulu. Anu minta mic-nya satu, izin. Nah, Mas operator, agak sini sayang, agak sini. Nah, operator minta mic-nya MC tadi dikondisikan mic yang dipakai MC. Coba. Ayo salam dulu sayang, salam dulu. Assalamualaikum. Kok lekum? Salamnya yang bagus, ayo. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas operator, mic yang dipakai adik ini tolong diangkat volumenya dikit mas. Adik namanya siapa? Alek. Alek. Kait-kait jenenge Alek. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya sayang? Muhammad Alek Ferdinand. Muhammad Alek Ferdinand. Anak mana kamu? Kait-kait. Anak kait-kait. Namanya Alek Ferdinand. Baik jenenge Paeman. Putune Alek Ferdinand. Memang sekarang kayak gitu. Panggilannya Alek. Pakai mic sayang. Panggilannya Alek. Nggih. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Di SD. Di SD. SD kait-kait. Nggih. Kelas berapa? 6. Kamu kok bisa ngomong nggih? Kamu Jawa? Nggih. Manggilnya ayah apa bapak? Ayah. Ibu apa mama? Mama. Mama. Ayahnya orang mana? Kait-kait. Kait-kait. Mamanya orang mana? Kait-kait juga. Kait-kait juga. Bener. Iya bener emang kait-kait. Kalau di rumah biasanya ngomong sama ayah sama mama pakai bahasa apa? Jawa. Pakai bahasa Jawa.
Lah iya pakai bahasa Jawa biasanya. Oh, berarti kamu pinter bahasa Jawa nggih? Nggih. Coba hitung-hitung 1 sampai 10 pakai bahasa Jawa, setunggal kalih ayo. Boten gak iso. Mboten gak iso. Lah 1 2 3 ayo coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, Jawa nyel iki berarti. Asli iki ayahe karo mamake padha-padha Jawa iki. Kamu kelas berapa sekolahnya sayang? 6. Udah kelas 6. Habis kelas 6 ini punya pengen mondok apa enggak? Mondok. Bener. Mondoknya di Kalimantan apa di Jawa? Bati-bati. Walah, mondok kok deket. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya mondok di Bati-Bati sama sekolah ya. Sekolahnya milih SMP apa MTS? Mondok. Lah iya mondok sambil sekolah. Cita-citanya apa nanti kalau udah gede? Ustad. Wah, nggak pengen jadi polisi, Enggak. tentara, dokter, Enggak. pengusaha, orang kaya. Mau. Pilih mana? Jadi ustadz sama jadi orang kaya, pilih mana? Kelorone. Maksudnya kelorone itu gimana? Ustad karo wong kaya. Oh, kamu pengen jadi ustadz yang wong kaya ngono. Nggih. Nah, sekarang kamu kalau udah jadi ustadz terus jadi orang kaya, duitnya dipakai apa? Gawe bayar sekolah. Nggak bayar sekolah gimana maksudnya? Gawe Duitnya digawe apa? kenaikan kelas 6. Kamu nanti kalau sudah jadi ustadz, kalau sudah gede nanti nak, udah jadi ustadz, jadi orang kaya, kan duitnya banyak toh. Nggih. Dipakai apa duitnya? Gawe tuku mobil, Terus terus karo motor, terus liyane diem. terus karo sapi. Mobil, motor, sapi, gak mikir bangun sekolahan, gak mikir bangun, gak punya rencana kalau duitnya banyak untuk bangun pondok, bangun sekolahan gitu. Enggak. Nah, ya gak ustadz wih jenenge. Berarti kamu lebih suka jadi orang kaya. Oh, nah sekarang adik, saudaranya berapa? Punya kakak? Enggak. Adik? Enggak. Cuman 1 orang? Nggih. Berarti ayahmu sama mamamu cuma anak kamu saja? 1? Nggih. Ya Allah, nggak pengen punya adik? Pingin. Ya, ngomong sama mamanya. Ayo, cepet. Mak, gawe nade. Langsung jaluk digawekno iki lho, Mak, gawekno adik. Wes, rumangsane bocah iki gawene piye ngono. Wes, masyaallah, pinter kamu. Kamu udah pernah ke Jawa? Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Ya udah di sini sekolah yang rajin, mondok sing sungguhan biar bisa jadi ustadz dan jadi orang kaya. Ya? Ya. Pernah ikut lomba nggak di sekolahan? Pernah. Lomba apa? Nyanyi. Menang apa kalah? Menang. Juara berapa? 1. Tingkat apa itu? Tingkat kecamatan apa tingkat sekolahan apa tingkat? Sekolahan. Oh, tingkat sekolahan. Waktu itu nyanyi apa kamu? Ibu Kartini. Coba kayak apa nyanyinya? Ayo. Ayo nyanyi. Pas juara 1 itu loh. Lali. Katanya juara 1 kok lali. Lagunya yang Ibu Kita Kartini itu. Nyanyi lagu itu. Coba sekarang ayo. Diem toh. Ayo. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa. Putri sejati dulu. Belum kok pendekar. Lah sekarang kamu kok angkat tangan gini tadi di sana pengen apa? Sarung. Pengen sarung. Nah kalau mau sarung kan kamu biasa lihat di TikTok apa di YouTube itu toh. Nggih.
Ya kan harus tampil dulu anaknya. Kamu mau tampil apa? Selawatan. Selawatan apa? Allahumma sholli. Ya sholawat ya Allahumma sholli nak. Sholawat apa? Ayo coba. Ayo coba. Ayo kayak apa? Ayo saya selawatan dulu. Ayo nak. Sallallahu. Katanya Allahumma sholli. Itu gara-gara guru ini lo ganggu ini. Ayo, ini kan bilang sallallahu, akhirnya dia terpancing. Katanya Allahumma sholli tadi. Yang apa? Sing gak mau. Kayak kemang itu sholawat Jibril nak. Sallallahu. Hah? Salawat Jibril. Ya, kalau sholawat Israel hafal enggak? Enggak. Hah? Enggak. Ya udah sholawat Jibril aja, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung yang tinggi, ayo. Langsung. Ya Habibi apa Anta Samsun? Anta Samsun. Ayo Anta Samsun, ayo. Anta Samsun. Kurang tinggi. Nadanya kurang tinggi. Kurang tinggi. Oh tadi kan sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Anta syamsun. Ayo sama no, ayo. Anta Samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Terus. Anta Samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta isiru wa khali, Anta misbahus. anta misbahus suduri. Udah tepuk tangan. Bisa gitu kok, nada tingginya bisa. Sekarang hitung-hitung 1 sampai 10 bahasa Banjar. Kan mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saiki bahasa Banjar. Ayo. Gak iso. Gak iso. Emang kamu gak bisa bahasa Banjar? Mboten. Ya enggak apa-apa. Pinter. Calon ustadz, calon orang kaya. Kalau jadi orang kaya jangan pelit ya. Nggih. Tenan. Ya wes, sini panggilannya siapa kamu tadi? Alek. Alek. Ayahmu namanya siapa? Doni. Joni apa Doni? Doni. Doni. Mama namanya siapa? Atul. Lah yo anake Atul. Mosok mamamu jenenge mek Atul ngono to? Karo kepanjangane. Karo kepanjangane. Pokoke roe Atul. Lha sampean nanya lho piye? Mama Atul ngono. Enggak, Mama. Oh, mama. Pinter yang bekti sama orang tua ya. Ini nanti sarungnya dienggo dhewe apa dikekno ayah? Gawe dhewe. Gawe dhewe. Ini sarungnya kene. Sarungnya cap apa? Mangga. Mendunia pokoknya. Nah, ini ada sarung mangga. Ini yang motifnya kembang Nusantara. Ini ada fotonya saya, Anza Series. Nah, comel fotonya, comel. Ini loh ada fotonya apa? Ya toh. Nah, ayo saiki koyo ning TikTok iku kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, pegang sarungnya sama Abah. Mic-nya dekatkan ke mulutnya. Ayo, kata-kata. Ayo. Sarung mangga, sarung untuk para ulama. Nah, satu lagi yang lain. Ayo. Nanti dikasih duit kalau bisa. Ayo.
Iso, pinter iki Alek iki. Ayo sarung mangga, anti suwek, anti jebol. Ayo kayak ayo yang lain, ayo Lek, ayo sarung mangga. Ayo. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Hamzah. Hamzah jere. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Kalau kamu Alex siapa tadi? Ferdinand. Alex Ferdinand. Namanya gue jeneng wong Inggris. Kait-kaitnya Alex Ferdinand. Doni jenano anak Alex Ferdinand. Atul. Nih, minta sangu gak? Minta sangu berapa? Saikhlasnya. Kamu biasanya kalau ke sekolah sehari dikasih sangu berapa? 7.000. Yang ngasih ayah apa mama? Mama. Oh, setiap hari 7.000. Enggak, kadang-kadang Senin 10.000. Kok kalau Senin kok 10.000 kenapa? Buat makan di sekolah. Oh, buat makan di sekolahan. Belum dapat MBG, belum dapat makan gratis. Belum. Oh, belum. Ya nanti tak usulkan presiden. Seikhlasnya kok. Kalau 7.000 berarti tak kasih sangu untuk 10 hari, Lek. Berarti kalau 7 kali 10 berapa, Lek? Hah? Ya 70, Lek. Ini udah untuk 7 hari, untuk 10 hari ini, Lek. Ini susuk 30. Kurang apa enggak? Enggak. Ini kan tadi kamu minta seikhlasnya, tak kasih 100. Kurang apa enggak? Enggak. Ini anak pinter ini. Sekali lagi, kurang apa enggak? Oh, enggak. Tak tambahi karena kamu enggak kurang. Tak tambahi 200. Coba anakmu kurang mesti ngono. Cak pinter iki. Kurang apa enggak? Enggak, cukup. Cukup. Tak tambahi lagi. 100. Jadi 400. Kurang apa enggak? Enggak. Ya wes kok. Lu ngono tok ya udah, sekolah sangat ngerajin sing pinter nggih. Nggih. Sing pinter duitnya disimpen aja dikeno atul. Buat kamu pinter disimpen kena nggih. Tabung pinter. Udah setengah 12. Ya udah sini. Dah pinter nggih. Ya. Sama-sama. Kamu sini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng toh. Kamu naik mau apa? Pakai mic. Kamu kok bilang aku mau apa kamu? Mau sarung mangga sama duit. Mau sarung mangga sama duit. Ya harus tampil dulu kayak Alek tadi. Kamu namanya siapa? Muhammad Huzaimi Ansari. Panggilannya? Huzaimi. Yang nyuruh kamu kesini siapa? Enggak ada. Disuruh mama. Loh yo. Mamamu siapa namanya? Khalid. Siapa? Khalid. Mama Khalid. Itu gimana nyuruhnya tadi? Suruh di depan, kalau ada suruh maju. Oh, kamu di depan, nanti kalau disuruh maju kamu maju. Biar apa kalau udah maju? Suruh dapat sarung. Suruh dapat sarung, nanti sarungnya dipakai sendiri apa dikasihkan ayahnya? Dipakai sendiri. Kamu ngajinya di mana? Di tempat Bangan. Di tempat Mbah siapa? Bangan, Mbah Samingan. Mbah Samingan? Oh, yang ngajar kamu Mbah Ngan. Udah sampai Quran belum ngajinya? Sudah. Juz berapa? Juz 16. Oh, udah juz 16. Coba sekarang baca salah satu surat pendek yang kamu hafal. Ayo, surat apa? Yang penting jangan kulhu. Ayo coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pinter kamu. Ya yang salah ya ulun. Wong ulun mintanya surat pendek, yang penting bukan kulhu kan. Ya dia pilih yang lebih pendek dari kulhu. Suaranya gitu, biar suaranya kamu itu kemana kok habis itu? Suaranya kenapa? Nggak tahu. Biasanya tiap hari ya gitu suaranya. Oh, emang udah kayak gitu suaranya. Enak, kamu sekolahnya kelas berapa? Sekolahnya kelas berapa? 6. Pakai mic. Kelas 6. Masa udah kelas 6? Pengen mondok enggak nanti? Ingin. Mondoknya di mana? Di Guru Mahmudi. Guru Mahmudi itu mana? Tanjung Pecah. Tanjung Pecah, yang pecah apanya? Yang pecah apanya, nak? Tajam. Oh, kamu cita-citanya apa kalau udah gede nanti? Jadi demo. Jadi demo? Kamu tukang mimpin demo nanti? Terus jadi apa? Polisi. Loh, kok jadi demo? Oh, pengen jadi polisi, mengamankan demo. Gitu loh, kok jadi demo? Ini ya sekolah yang bener, mondok yang bener. Kamu nanti jadi polisi. Yang pinter. Nah, kalau pengen dapat sarung harus tampil dulu. Mau tampil apa? Pidato? Azan. Oh, azan. Suaramu gitu bisa enggak azan? Bisa. Pernah ikut lomba azan? Dapat juara? Dapat. Juara berapa? Juara 1. Azan di mana itu? Di sekolahan. Oh, tingkat apa? Kecamatan apa? Tingkat sekolah. Oh, tingkat sekolah. Abah dulu juara azan tingkat provinsi, nah. Juara 2. Cuma pesertanya hanya 2. Nah, Abah dapat juara 2 waktu itu. Ayo, kamu sekarang azan. Ayo. Azan apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hah? Kan sama aja. Ya beda. Zuhur karo subuh ya beda. Kamu mau azan sholat apa? Azan apa? Azan sholat seterah. Ya udah azan ya. Allahu Akbar. Allah. Sing jelas azan nih. Diulang ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung hayya 'alas shalah, ayo hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Azan kok gak ono lagune blas ngono. Ya wes ndak apa-apa, wes bener, wes nyanyi sekarang. Nyanyi. Kamu bisa nyanyi Banjar enggak? Bahasa nyanyi Jawa bisa enggak? Nggak bisa. Lah bisanya apa? Nyanyi Nyanyi galau. apa? Nyanyi galau. Nyanyi galau. Ayo udah nyanyi galau, ayo. 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 1 2 3 mulai. Nah, kalau nggak nyanyi nggak tak kasih sarung nanti. Nanti pasti kau mengerti. Telah saya hilang dan saja untuk pergi. Kau akan tahu bagaimana sasaran yang tak bisa nasa berjumpa. Butuh pusing begitu lama yang buat saja hari seperti kai akan tertawa. Malah nyanyi galau. Ya udah wes jam 12 nak. Abah besok pagi harus ke
Batu Licin, terus masih besok itu 3 kalau nggak salah jadwalnya. Cair. Sing cair opone sing cair? Genteni apa piye? Semoro cair jarene. Apane sing cair ku lho apane? Cair-cair. Mana sarungnya? Mana sarungnya? Nih. Ngene. Oh iki lho cair iki. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Lihat ini bagus apa enggak lo? Batiknya bagus toh. Batik Nusantara ini ada ini Anza series. Keren. Ayo, kayak mau kata-kata. Ya, ini ono fotonya Abah lo. Ayo. Hah? Apa? Ganteng. Ayo, kata-kata. Sing banter, ayo. Kata-kata, sing banter. Sarung mangga, ayo. Gak cair kapan gak ono kata-kata ae kok. Sarung mangga anti jebol.